Hai guys, hari ini aku libur sendirian. Nggak sendirian sih, aku lagi nungguin Cindy. Dia lagi jalan mau ke sini, tapi kayaknya dia agak siangan nyampe sini. Soalnya aku libur cuma di deket rumahku aja sih. Jadi aku tuh udah berapa bulan ini tuh jarang banget upload video itu karena pertama aku lagi sibuk cari majikan. Karena aku kan udah mau finish bulan 4, jadi aku fokus cari majikan. Terus beberapa minggu kemarin itu nenekku tuh bolak-balik masuk rumah sakit karena tuh dia tuh sekarang kayaknya perbedaannya memang udah agak jauh banget ya. Selama aku 2 tahun di situ itu jagain dia itu, aku rasa dia udah kayaknya semakin tua dan semakin susah. Makanya aku tuh pindah cari majikan baru. Nah jadi aku tuh jaga dapat majikan baru tuh aku jaga kakek umurnya kayaknya masih 70-an deh. Cuman dia masih sehat sih buat cara pemikirannya, cuman dia itu kayak lupa-lupa sedikit gitulah, pikun-pikun sedikit. Terus dari cara jalan atau kayak jalannya itu, kalau majikan aku yang baru bilang itu anaknya cerita si kakek itu sakit kayak Parkinson gitu, jadi cara jalan dia itu kayak robot gitu loh. Nah jadi aku tuh kayak cuma jagain dia supaya nggak jatuh kayak gitu. Terus jadi ya bantuin lah kayak biasanya aku jaga nenek gitu. Tapi kalau dia kan masih bisa makan sendiri, mungkin aku bantuin masak aja, beres-beres rumah kayak gitu aja sih. Nah karena aku ganti majikan baru, jadi kalau sistem di Hongkong itu kan begini ya, apa ya, beda sama di Taiwan. Jadi kalau di Taiwan itu kayak misalnya kita nggak betah nih di majikan satu, kita pengen pindah tanpa nunggu finish gitu ya, tanpa harus nunggu finish kontrak. Itu kita misalnya kita pindah itu kalau di Hong Kong itu bisa dalam gimana ya, maksudnya tuh bisa dari berbagai macam cara gitu ya. Kayak pertama itu kita ngebreak. Nah kalau ngebreak itu di Hong Kong itu sistemnya, ngebreak itu saat itu juga kita keluar dari rumah majikan, tapi dengan satu syarat, kalian harus membayar denda 1 bulan gaji kepada majikan kalau kalian yang minta break. Terus notice ini tanpa harus memberikan uang ke majikan kalau nggak salah sih ya, tapi harus memberikan surat notice itu. Kayak ibaratnya gini lah, ngomong gampangnya ya daripada kalian nanti ribet menerjemahkannya. Jadi si notice ini kalian tuh kayak memberi peringatan kepada majikan bahwa aku ini mau berhenti bekerja kurang lebih dalam jangka waktu 1 bulan gitulah. Jadi si majikan ini nanti mau cari pengganti yang baru atau kayak gimana gitu. Jadi dikasih waktu dalam 1 bulan itu gitu. Nah setelah 1 bulan itu surat notis majikan mau tidak mau tanda tangan pun kita tetap bisa keluar dari rumah majikan dalam waktu nunggu itu 1 bulan. Jadi kita bisa keluar, kalau nggak salah sih begitu ya. Nah terus kalau yang interminate, kalau interminate ini kan antara bukan si kitanya, si cecenya, tapi si majikan. Jadi yang interminate itu si majikan. Nah, kalau di interminate itu majikan tergantung majikan ya. Ada yang menginterminate saat itu juga terus disuruh keluar juga, itu banyak di Hongkong ini. Terus ada juga yang di interminate tapi masih dikasih waktu 1-2 hari untuk memberesi barang-barang atau apa gitulah mungkin, dan boleh disuruh keluar kayak gitu. Nah kalau di interminate misalnya kalian kayak apa ya, di interminate terus majikan memberikan surat keterangan bahwa kalian itu di interminate dengan alasan buruk atau baik. Nah ini buruk atau baik inilah yang jadi penentu kalian itu menunggu visa di Hong Kong atau pulang Indonesia kayak gitu. Jadi sistem di Hong Kong itu kayak gitu. Kita ganti majikan ya kita harus nunggu visa yang baru di majikan yang baru gitu. Jadi nggak bisa kayak di Taiwan itu kan
kita bisa ya, misalnya kalau kita nggak betah di majikan ini, kita kasih tahu agensi aku pengen pindah gitu misalnya. Nah terus agensi bilang oh ya udah kapan misalnya gini-gini, menyetujui lah dengan alasan apapun ya, kita nggak tahu lah ibaratnya kita alasannya karena yang dijaga terlalu begini-begini atau begitu, dan dengan bukti yang tepat sih. Tahu kalau di Taiwan juga kita nggak bisa asal pindah juga sih, maksudnya itu memang harus melihat alasannya tuh apa karena pengen pindah kan kayak gitu. Nah itu kita bisa misalnya agensi sudah mengiyakan, nah itu tinggal nunggu waktu kapan penjemputan, itu bisa kita nunggu terus sambil cari majikan, kita diperkenalkan di majikan satu lainnya kayak gitu. Nah kalau kita udah oke, udah kita tinggal masuk ngurus-ngurus, itu semua agensi yang ngurus kayak gitu. Jadi kita itu kayak terima beres ya. Memang perbedaannya di situ, karena di Hong Kong itu kita cuma satu kali bayar majikan, satu kali bayar agensi. Jadi apa namanya, kayak misalnya kita, kayak aku nih baru datang dari Indonesia ke Hong Kong, dan itu tuh kayak ibaratnya apa ya, kita tuh cuman bayar pajak atau apa sih 10% dari gaji kita lah. Jadi gajiku dulu itu 4630 dan 10% dari gajiku itu 463 dolar. Jadi kayak gitu. Nah makanya kayak apa namanya, kayak gitu itu mungkin kenapa kita ngurus apa-apa sendiri itu kalau di Hong Kong mungkin ya karena begitu ya. Jadi kita itu nggak pernah bayar agensi, bayar askus pun tidak, KTP pun semua majikan yang ngurus, jadi hisap pun majikan. Jadi kemungkinan besar kenapa kita harus mandiri di Hong Kong ini ya kayak gitu, mungkin karena kita nggak dibebankan membayar sama agensi kayak gitu ya. Kecuali kayak di Taiwan kan memang kita bayar askes, bayar agensi potongannya itu, bayar apa lagi lah itu, kayaknya banyak kalau di Taiwan itu potongannya ya itulah. Nah jadi kenapa aku lagi fokus banget ngurusin buat aku sendiri, jadi aku tuh lagi fokus nyari majikan, nggak bisa aku bikin vlog kayak gitu. Nah terus ditambah lagi aku itu si neneknya kan kayak gitu, terus aku juga ngajarin Cece yang baru, jadinya rada-rada sibuk banget, nggak ada waktu. Sebenarnya ada aja sih waktu, cuman aku kadang nggak enak kalau mau bikin vlog kayak gitu kalau apa ya, aku lagi posisinya lagi ngajarin mbaknya yang baru datang itu. Jadi ya itulah, makanya di Hong Kong itu sebisa mungkin apa-apa mandiri, karena memang di sini kita tuh kayak cuman yang bisa dipertaruhkan, diandalkan untuk diri sendiri tuh ya cuman di kita sendiri. Jadi makanya kenapa di Hong Kong banyak yang bilang Hong Kong itu keras ya, karena kita nggak bisa ngandelin siapapun di sini. Jadi ya apa-apa kita harus mandiri, cari jalan keluar sendiri lah intinya di sini. Makanya yang penting ini aja deh, dijaga aja kesehatannya pada yang di sini. Makanya kayak aku sebenarnya aku juga udah nggak, kalau ditanya betah sih di majikan ini, karena udah 2 tahun selama di sini. Aku tiap hari juga kan kerja berdua, ada temennya, tapi aku sendiri nggak kuat badan aku jaga nenekku, karena nenekku semakin lama jalan juga udah semakin nggak bisa. Jadi pundakku ini sebelah kiri udah sering sakit sebelah gitu. Jadi tiap malam itu aku minta sama temanku tolong itu ditempelin koyo sampai kayak gitu. Jadi makin lama aku kayaknya aku nggak sanggup kalau misalnya sampai 4 tahun kerja kayak gitu. Takutnya aku sendiri bukannya gimana ya, cari uang bukannya untuk buat jaga sama buat senang-senang atau buat nyenengin keluarga sama diri sendiri, malah akunya sakit kan percuma kan kayak gitu. Makanya udahlah aku cari kerjaan yang lain aja, yang maksudnya yang agak ringan gitu, yang maksudnya tuh yang gak angkat-angkat gitulah. Kayak nenek kan sekarang
mau duduk di kursi juga harus digotong orang dua, mau mandi di kamar mandi tuh harus mandi berdua kayak gitu. Makanya alhamdulillah banget aku dapet majikan ini, walaupun lama ya, aku posisinya ini sebulan mau finish pun aku belum tanda tangan kontrak, tapi kata dia nggak usah khawatir karena dia teman agensinya banyak, jadi kata dia nggak usah takut karena 1 bulan sebelum finish itu masih ada waktu 2 minggu gitu kata dia. Jadi kata dia nggak usah khawatir, visanya bakal nggak turun, jadi karena kamu finish katanya nggak usah khawatir gitu. Ya udahlah, aku jadi santai aja. Jadi aku ada tanya teman, kamu udah majikan belum? Ya udah, tapi aku belum tanda tangan kontrak. Kok bisa, kata dia gitu, kamu mau finishnya udah mau mepet. Ya gimana, majikanku yang baru bilangnya aku suruh santai aja, jadi ya udahlah santai aja ya, ngapain aku pusing, ya udahlah biarin aja. Jadi aku sekarang itu di rumah bertiga sama si mbaknya yang baru. Makanya aku ini nanti kalau misalnya nunggu visa, ya mungkin nunggu visanya di rumah majikanku yang lama. Jadi nunggu visa turun tanggal 4 visa aku habis, bulan 4 tanggal 4 bulan 4 visa aku habis, kemungkinan aku baru keluar dari rumah majikanku, terus baru aku ke rumahnya majikanku yang baru gitu. Kayaknya sih begitu, karena aku juga nggak tahu ya guys, karena aku juga baru pertama kali kesini kan, jadi ya aku sekali-sekali aja sih, maksudnya belum ngerti juga, tapi memahami peraturan di Hongkong ini gimana. Tapi ya apa ya, sedikit-sedikit aku cari tahu lah, maksudnya peraturan di Hongkong itu gimana, sistemnya itu gimana gitu. Jadi aku biar nggak apa ya, bukan tahu segalanya, tapi maksudnya tuh cari tahu lah sedikit-sedikit tuh, harus tahu gitu kan. Masa kita selama kerja di Hongkong nggak tahu cara peraturan di sini kayak gimana kan. Ya kayak gitulah pokoknya. Aku minta doanya buat kalian semua, doain aku semoga majikanku baik, kakek yang aku jaga juga sehat terus, jadi aku biar selama habis 1 kontrak itu aku terus pulang. Oke. Ya udahlah, nggak mau nambah lagi. Sebenarnya pengen apa ya, pengen masih lama di negara orang, cuman kadang kasihan sama anak. Jadi udahlah pulang aja, nanti abisin kontrak 1 lagi majikan baru ini, terus aku pulang. Moga aja si kakeknya panjang umur, sehat terus, yang mau aku jaga nanti. Oke, buat kalian juga semangat. Jangan apa ya, pokoknya di sini harus jaga ini sendiri, jaga kesehatan diri sendiri. Pokoknya diutamain diri sendiri dulu, baru mikirin yang di rumah, karena kalian itu yang bakalan cari uang. Jadi kalian tuh harus jaga diri kalian sendiri. Kalau kalian sehat, kalian bisa cari uang, kalian bisa kasih orang rumah. Tapi kalau kalian sendiri nggak kasihan ke badan kalian juga, kalian nggak bisa ngasih apa-apa buat orang rumah kan, percuma. Ya udah ya, sekian dulu. Aku soalnya lagi di taman, aku takut aku nggak pakai masker tuh kan, aku ramai. Makasih, bye bye.